Kekerasan fisik terhadap anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi di rumah anak itu sendiri. Kekerasan fisik diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa atau orang tua anak sendiri. Hal ini dapat melibatkan meninju, memukul, menendang, mendorong, menampar, membakar, membuat memar, menarik telinga atau rambut, menusuk, membuat tersedak atau mengguncang seorang anak. Kekerasan pada anak bisa memunculkan masalah fisik maupun psikologis pada si anak di kemudian hari. Seperti yang sering saya lihat di tayangan media atau di berita televisi, banyak sekali anak-anak yang mendapatkan kekerasan fisik di rumahnya yang dilakukan oleh orang tuanya, entah karena kesalahan anaknya atau karena orang tuanya seperti itu. Kekerasan pada anak tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga bisa bentuk lainnya. Contohnya kekerasan yang menyerang mental anak. Bentuk kekerasan terhadap anak yang menyerang mental bisa beraneka ragam. Sebagai contoh kekerasan emosional yakni meremehkan atau mempermalukan anak, berteriak di depan anak, mengecam anak, dan mengatakan bahwa ia tidak baik. Jarang melakukan kontak fisik seperti memeluk atau mencium anak juga termasuk contoh kekerasan fisik emosional. Baik, berikut adalah tanda-tanda anak yang sering mengalami kekerasan fisik. Yang pertama, kehilangannya rasa percaya diri. Yang kedua, terlihat depresi dan gelisah. Yang ketiga, sakit kepala atau sakit perut yang tiba-tiba. Keempat, menarik diri dari aktivitas sekolah, teman-teman, atau orang tua. Kelima, perkembangan emosional terlambat. Keenam, sering bolos sekolah dan penurunan prestasi, kehilangan semangat untuk sekolah. Salah satu jenis kekerasan yang mungkin paling sering terjadi pada anak dari orang tua adalah kekerasan fisik. Terkadang orang tua dengan sengaja melakukan kekerasan fisik pada anak dengan maksud untuk mendisiplinkan anak. Namun cara untuk mendisiplinkan anak sebenarnya tidak harus selalu dengan menggunakan kekerasan fisik. Seperti anak sering dibentak yang menyakitkan hatinya. Ada banyak cara yang lain lebih efektif dan mendisiplinkan anak tanpa harus membuatnya trauma dan meninggalkan luka pada tubuhnya. Tanda-tanda kekerasan fisik yang dialami anak bisa terlihat dengan adanya cedera, lebam, dan maupun bekas luka di tubuh. Dampak dari kekerasan yang terjadi pada anak. Menurut WHO, ada beberapa dampak yang mungkin terjadi terhadap anak jika mengalami kekerasan. Berikut dampak dari kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak berdampak pada kematian. Jika orang tua melakukan kekerasan terhadap anak yang masih belum bisa membela diri, bisa saja orang tua terlalu keras memukul atau menyakiti anak hingga anak kehilangan nyawa. Tidak hanya itu, meskipun anak sudah memasuki usia remaja, tetap saja dampak kekerasan pada anak yang satu ini masih bisa terjadi. Luka atau cedera, meskipun tidak menyebabkan kematian, dampak kekerasan terhadap anak yang satu ini juga bukan dampak baik. Ada yang mengalami kekerasan di rumah, sebagian besar tentu mengalami luka-luka bekas dipukul, dilempar benda keras, dan masih banyak lagi. Saat orang tua sedang marah, ia bisa saja tidak menyadari bahwa sedang dihadapinya adalah anak atau buah hatinya.
Hal ini bisa menyebabkan orang tua melakukan hal di luar kendali yang bisa menyakitkan fisik sekaligus batin anak. Baik, sekian dari saya tentang materi kekerasan terhadap anak. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dari video ini, saya mohon maaf. Terima kasih.